Perencanaan dan Pengendalian Produksi atau PPC adalah aktivitas yang meliputi bagaimana mengelola proses produksi. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana sih PPC itu? Yuk kita simak. Pada modul 0, membahas mengenai sistem manufaktur yang merupakan sistem yang mengarah kepada bagaimana cara yang tepat serta dapat diimplementasikan terhadap sumber daya dan peralatan yang ada di dalam sebuah perusahaan, sehingga dapat menciptakan kegiatan produksi yang lebih efisien menurut Glover tahun 2010. Pada modul ini juga membahas mengenai hal apa saja yang terlibat dalam sistem manufaktur, seperti apa itu MRP2, apa itu sistem dan perencanaan produksi, macam-macam bill of material, struktur produk, dan juga perhitungan waktu baku. Pada modul 1 membahas mengenai proses agregasi, peramalan, dan juga verifikasi. Nah, perencanaan agregasi itu merupakan perencanaan yang dibuat untuk menentukan total permintaan dari seluruh elemen produksi dan jumlah tenaga kerja yang diperlukan, menurut Baroto tahun 2002. Kalau peramalan itu apa sih? Meramal jodoh atau meramal masa depan. Nah, yang dimaksud peramalan merupakan proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan yang diperlukan di masa mendatang, meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang maupun jasa, menurut Hakim dan Prasetyawan tahun 2008. Dan juga terdapat pola pada data peramalan. Yang pertama, pola horizontal, yang kedua, pola tren, ketiga, pola siklis, dan keempat, pola musiman. Dan ada juga nih verifikasi. Verifikasi ini untuk melihat apakah metode peramalan yang diperoleh representatif terhadap data. Jadi, nggak mungkin nih kita asal-asalan meramal. Pada modul 2, membahas mengenai perencanaan agregat, disagregat, dan jadwal induk produksi atau JIP. Apa sih perencanaan agregat itu? Perencanaan agregat merupakan perencanaan yang dibuat untuk menentukan total permintaan dari seluruh elemen produksi dan jumlah tenaga kerja yang diperlukan, menurut Baroto tahun 2002. Pada perencanaan agregat, terdapat teknik-teknik dalam pengambilannya. Yang pertama, level strategi, kedua, just strategi, ketiga, subkontrak, keempat, mix strategi, yang kelima, transportasi model. Nah, kalau disagregat itu apa sih? Proses disagregasi adalah proses merubah hasil rencana agregat menjadi jumlah yang harus diproduksi untuk setiap produk atau item. Dalam melakukan disagregasi, terdapat beberapa metode. Yang pertama, metode Bitrans and Hacks. Yang kedua, metode persentase. Yang ketiga, metode Knapsack. Empat, metode Hacks and Mill. Nah, kalau untuk jadwal induk produksi sendiri, merupakan suatu rencana terperinci mengenai apa dan berapa unit yang harus diproduksi pada suatu periode tertentu. Pada modul 3, membahas mengenai apa sih itu RCCP atau Rough Cut Capacity Planning. Rough Cut Capacity Planning atau RCCP yaitu menghitung kebutuhan kapasitas secara kasar dan membandingkannya dengan kapasitas yang tersedia. Adapun teknik-teknik dalam perhitungan RCCP. Yang pertama, CPOF atau Capacity Planning Using Overall Factor. 2, BOLA atau Bill of Labor Approach. 3, RPA atau Resource Profile Approach. Pada modul 4, membahas mengenai Material Requirement Planning atau MRP. Nah, Material Requirement Planning merupakan suatu metode yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian produksi, serta pengelolaan item barang, komponen yang tergantung pada item-item tingkat atau level yang lebih tinggi dengan menggunakan Bill of Material, data persediaan, dan jadwal induk produksi. Pada modul ini juga membahas input, prosedur teknik, dan output dari MRP. Pada modul 5 membahas mengenai Assembly Line Balancing. Line balancing adalah penyeimbangan pada penugasan elemen-elemen dari suatu assembly line atau lini perakitan ke stasiun kerja dalam meminimumkan banyaknya stasiun kerja untuk tingkat output tertentu. Terdapat metode line balancing. Yang pertama, metode analitis, kedua, metode heuristik, dan yang ketiga, metode Moody-Young. Dan yang terakhir, modul 6,
membahas mengenai apa itu just in time atau JIT. JIT ini merupakan bagaimana memproduksi produk yang diperlukan pada waktu tertentu dan dalam jumlah yang dibutuhkan untuk setiap proses dalam sistem produksi dengan cara yang paling ekonomis atau paling efisien melalui eliminasi pemborosan dan perbaikan terus-menerus menurut Ginting tahun 2007. Dalam menyeimbangkan JIT, diperlukan Kaizen. Apa sih Kaizen? Kaizen digunakan untuk peningkatan berkesinambungan atau continuous improvement untuk menghilangkan semua jenis pemborosan atau waste. Adapun tools JIT, yang pertama ada Kanban, kedua Pokeyoke, ketiga Visual Factory, dan yang keempat 5S. Jadi, dari keseluruhan modul, dari modul 0 hingga modul 6 memiliki keterkaitan karena pada modul-modul tersebut merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam melakukan perencanaan dan pengendalian produksi atau PPC.